Pria ini berencana melarikan diri dari penjara di hadapan umum. Meskipun suara yang ditimbulkannya sangat keras, tetapi dia tidak takut ketahuan karena teman-teman selnya sedang mengadakan pesta. Mereka bernyanyi dan menari untuk menutupi suara gergaji. Seiring dengan semakin cepatnya gerakan pria itu, suara para narapidana pun semakin keras. Tepat saat kepala penjara masuk ke sel untuk memeriksa, pria itu baru saja berhasil menggergaji lubang di lantai. Kemudian, seorang narapidana mengeluarkan majalah koleksinya dan mengajak kepala penjara untuk melihatnya bersama. Memanfaatkan kesempatan itu, Nur segera merangkak masuk ke lubang yang baru digergaji. Sementara itu, narapidana lain berusaha menciptakan peluang lebih besar bagi Nur, sengaja berlari ke halaman, memanjat pagar kawat berduri, dan berpura-pura melarikan diri. Mendengar suara itu, kepala penjara langsung menyadari dan segera memerintahkan anak buahnya membawa anjing pelacak untuk menangkapnya. Nur, untuk menyamarkan bau di tubuhnya, sudah berlari sejauh 10 km di selokan bau. Meskipun sudah kelelahan, kecepatannya tetap tidak berkurang. Kemudian ia mengikuti kabel baja untuk meninggalkan rel kereta api. Lalu ia melompat-lompat di pagar peternakan. Dia ingin menggunakan cara ini untuk menjebak anjing pelacak yang mengejarnya. Kemudian dia kembali ke rel kereta api dan terus berlari ke utara. Untuk menyamarkan bau di tubuhnya dengan lebih baik, dia langsung melompat ke sungai kecil, lalu berenang kembali ke tepi sungai. Kemudian dia terus berlari menuju kebebasan yang diidamkannya. Sementara itu, anjing pelacak yang mengejarnya akhirnya mati kelelahan. Teman-teman selnya yang melihat hal itu mengira Nur telah berhasil. Namun keesokan harinya, Nur ditangkap kembali. Sebagai hukuman atas pelariannya, penjaga penjara memasang belenggu kaki terberat padanya. Namun Nur sudah bersiap untuk melarikan diri lagi. Hari itu saat bekerja di luar, Nur meminta izin kepada penjaga penjara untuk ke toilet. Namun dia diharuskan terus mengguncang pohon kecil di sampingnya. Begitu dahan pohon berhenti bergerak, penjaga penjara akan menembakkan peluru sebagai peringatan. Tak lama kemudian dahan pohon berhenti bergerak, dan penjaga penjara menyadari ada yang tidak beres. Ketika dia tiba di bawah pohon, Nur sudah tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah seutas tali. Saat itu, Nur sudah berlari ke rumah seorang penggembala di dekat sana. Dia meminjam kapak dari seorang anak laki-laki, lalu memotong belenggu kakinya yang berat. Kemudian dia menaburkan bubuk cabai yang diberikan anak itu ke jejak kakinya. Anjing pelacak mencium aroma itu dan segera mengejar. Namun semuanya tersedap bubuk cabai hingga bersin-bersin. Beberapa waktu kemudian, teman-teman sel tiba-tiba menerima majalah dari provinsi lain yang berisi foto Nur bersama seorang wanita cantik. Hal ini membuat teman-teman sel di sekitarnya sangat iri. Namun, tak lama kemudian, gerbang penjara kembali dibuka. Sebuah sosok yang sangat mereka kenal ditarik masuk.